Baik ya teman-teman, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali ya di pertemuan kita yang pertemuan kedua tentang belajar DAT. Pada hari ini kita akan melanjutkan belajar kita, yaitu pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal tentang data types dan konversi tipe data. Nanti pada malam hari ini kita akan coba bahas tentang string. Ya, kalau pada pertemuan sebelumnya kita hanya baru mengenal string itu sebagai apa, yaitu sebagai tipe data, tapi kita akan ulas beberapa fitur yang ada di string dan yang biasa kita gunakan ketika kita mengoding Flutter. Dan nanti juga kita akan belajar operator. Harapan saya dua ini terpenuhi di malam hari ini. Nanti jika ada waktu tersisa, kita bisa mengintip materinya null safety. Ya, ini teman-teman, ini adalah silabus ya, silabus atau roadmap belajar DAT kita. Oh ya, untuk teman-teman yang meminta modul ya, masih proses ya pengerjaan teman-teman ya, supaya enak nanti kalau sudah clear semua finish, nanti bisa saya share. Jadi biar gak keputus belum finish kok di share seperti itu. Ya, jadi biar selesai dulu modulnya bagus, nanti saya revisi, saya nanti juga minta bantuan beberapa teman di Flutter untuk melihat ada yang perlu ditambahi atau dikurangi, nanti saya sempurnakan dulu. Gitu ya teman-teman ya, kita fokus ke sini. Nah, pada pertemuan sebelumnya ya, saya sedikit review ya, supaya teman-teman yang baru join pada pertemuan hari ini mungkin joinnya itu masih belum mengenal tentang Dart, teman-teman sudah punya gambaran. Ya, tadi saya buat file baru, saya beri nama itu ya 01 aja, yaitu tentang review ya pertemuan 1. Oke, saya membuat nama pakai 01 supaya ketika saya tekan 01 saya tab langsung bisa ya teman-teman ya, jadi memudahkan saja ketika running programnya. Baik teman-teman, di sini seperti biasa ketika kita membuat project Dart ya, kita harus membuat dulu function entry point-nya, di mana function entry point disebut adalah tempat untuk mengeksekusi kode Dart kita, yaitu kita bisa menggunakan snippet main ya, maka otomatis akan dibuatkan sebuah function entry point main-nya seperti ini. Teman-teman tidak usah khawatir tentang parameter ini, nanti kita singgung di akhir-akhir pertemuan ya, seperti ini, karena pada dasarnya void main adalah sebuah function yang di sini dalamnya adalah sebuah parameter. Nanti teman-teman ketika sudah belajar function, teman-teman akan tahu kenapa ada yang menggunakan seperti ini, kenapa ada yang dihapus seperti ini. Seperti itu. Baik ya. Untuk review pertemuan sebelumnya, kita kemarin belajar tentang konsep pemrograman, konsep variabel, di mana variabel adalah sebuah data yang disimpan di dalam memori komputer. Karena dia variabel, maka data tersebut bersifat sementara. Yang mana sementara itu artinya ketika kita membuat sebuah variabel, kita bisa mengubah variabel tersebut dan kita juga bisa menghapusnya. Artinya apa? Tidak tetap datanya. Ketika kita mematikan komputer, ya data di memori tersebut akan hilang. Itulah konsep sederhana tentang variabel. Nah, yang pertama yang ingin saya review, kita kemarin sudah mengenal tipe data ya. Tipe data di Dart ya. Yang pertama kemarin kita sudah mengenal satu tentang string ya. Tipe data untuk membuat karakter atau teks ya. Lalu kita juga mengenal tipe data integer untuk membuat numbers, yang itu bilangan bulat ya, bilangan bulat untuk angka. Lalu kita juga sudah belajar kemarin tentang double, yaitu untuk bilangan desimal yang ada komanya. Lalu kemarin kita belajar juga tentang bool, ya, boolean yang value-nya hanya true and false. Lalu kita kenal dengan terakhir dinamik. Ya, teman-teman yang mau melihat apa itu string, apa itu integer, teman-teman bisa melihat video sebelumnya.
Yang secara umum kalau string itu untuk teks, integer untuk angka yaitu bilangan bulat tanpa koma, double itu untuk bilangan desimal, boolean itu atau bool keywordnya untuk value yang hanya berisikan true and false dan dinamik. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan sebenarnya ada lagi kemarin saya singgung tentang numbers ya, tentang num, yaitu num yang mana num itu adalah sebuah tipe data yang bisa berisi dengan bilangan dari integer atau double. Cuma karena num itu nanti mungkin bisa berisi dua kemungkinan, makanya kemarin saya sampaikan tidak merekomendasikan menggunakan num ya, kecuali memang benar-benar butuh. Kalau teman-teman sudah tahu datanya tipe bulat atau double, cukup menggunakan integer atau double. Seperti itu. Lalu yang kedua, kemarin kita sudah belajar tentang cara membuat variabel ya. Membuat variabel tidak. Yang pertama ya, cara pertama kita bisa langsung tipe data, lalu nama variabelnya apa, lalu sama dengan value-nya seperti ini. Ya, teman-teman bisa menentukan seperti ini. Kayak misalnya contohnya kita bisa membuat yang string first name sama dengan Andrea. Ya, untuk teman-teman yang mau bertanya nantinya, teman-teman bisa tanya di kolom komentar ya. Ini saya bacain setelah sesi ya. Seperti ini cara membuat variabel pertama. Lalu yang kedua, teman-teman juga bisa membuat variabel dengan mendeklarasikan dulu, yaitu tipe data, lalu nama variabelnya. Kemudian baru setelah itu diisi nama variabel sama dengan value-nya. Seperti ini, boleh. Seperti ini misalnya kita buat integer age itu sama dengan ini dulu ya, maaf ya, itu koma, lalu kita isi di bawahnya age sama dengan misalnya 29. Nah, seperti ini. Boleh, sama, tidak ada error ya. Dan teman-teman juga yang ketiga bisa menggunakan keyword var nama variabel sama dengan value. Jadi seperti ini, var misal name sama dengan Andrea Hirata. Seperti ini. Ya, boleh silakan teman-teman sesuai hati teman-teman. Tapi yang perlu saya tekankan, jika teman-teman membuat variabel dan sudah tahu value-nya, teman-teman bisa menggunakan ini. Cara pertama, jadi teman-teman langsung mengisikan value-nya atau istilahnya inisialisasi ya kemarin ya. Lalu kalau teman-teman value-nya itu mau diisi nanti, ya teman-teman bisa menggunakan cara kedua. Artinya teman-teman mendeklarasikan dulu, ini deklarasi ya namanya ya. Deklarasi. Lalu setelah itu teman-teman inisialisasi. Atau cara ketiga, ini teman-teman, ketika teman-teman tidak tahu nantinya variabel di sini itu isinya apa dan tipenya apa, maka teman-teman bisa menggunakan keyword var. Ya, jadi var ini akan membaca value dari data yang sudah masuk ini ya. Jadi name ini dia bertipe string, maka variabel keyword var akan otomatis membaca kalau value-nya itu string, sehingga tipe datanya diubah menjadi string. Name ini sudah muncul ya, string. Keyword var ya. Nah, ini adalah cara membuat variabelnya. Lalu yang ketiga, kemarin kita sudah belajar final and const ya, final dan const. Artinya apa? Tadi saya di awal sudah menyampaikan kalau variabel itu adalah data yang bersifat sementara, yang mana kita bisa mengubahnya. Contoh ini kalau saya print ya, saya print age ya, saya print age, saya running. Nah, kecil ya, terlalu kecil ya. Coba saya pakai terminal aja, saya edit ya. Integrated font size, kita cari font size ya.
Saya masukkan 15 mungkin cukup. Nah, kelihatan ya terminalnya lebih besar ya. Ini ya, saya running run 01. Ini tadi saya kenapa saya kasih nama 01. Nah, ini ya 29 ya. Kalau kurang besar saya kasih 18. Nah, ini ya 29 ya. Jadi ketika di running 29, nah karena variabel sifatnya tadi sementara, kita bisa mengubah value-nya. Yang awalnya 29 kita bisa ganti age dengan misalnya menjadi 45. Maka kalau kita running lagi di terminal, dia sudah berubah value-nya. Sehingga variabel ini datanya bisa berubah-ubah. Nah, kita butuh gimana kalau kita mau membuat variabel yang datanya itu tetap, tidak usah berubah. Nah, kita bisa menggunakan keyword final dan const atau istilahnya immutable ya. Datanya cuma di-send sekali. Nah, untuk const itu deklarasinya const, caranya ya const, lalu nama variabelnya sama dengan value ya. Jadi kalau kita mau membuat variabel dengan const, maka kita wajib mengisi value-nya langsung. Jadi seperti ini, misalnya const p sama dengan misalnya 3.14 seperti ini ya, wajib. Kalau kita nggak isi value-nya maka kena error ya. The const p must be inisialisasi, artinya apa? Wajib diinisialisasi value-nya, itu const. Nah, kalau final maka tidak wajib ya. Final misalnya nama variabel mau diisi langsung value-nya boleh, atau mau diisi nanti nggak apa-apa. Misal ini final nama variabel, lalu kita isi nanti di bawahnya misalnya nama variabel sama dengan value-nya. Ini boleh. Ini final ya. Final misalnya kita buat circle ya, lingkaran, bahwa lingkaran ini nilainya misalnya circle sama dengan 34 ya misalnya. Nah, boleh. Ya nggak error ya. Atau mau diisi langsung sana boleh apa-apa. Mau diisi langsung seperti cara ini nggak masalah. Cuma ini cuma bisa disesali. Kalau teman-teman misalnya mengubah nilainya circle ini menjadi 35 atau 45 misalnya, error ya. Nggak bisa ya, karena final cuma bisa di-set sekali. Hanya saja bedanya final ini value-nya bisa diisi nanti. Ya, sebelum digunakan harus diisi terlebih dahulu. Istilahnya runtime ya. Kalau yang P, yang const harus langsung diisi. Istilahnya compile ya, compile time. Jadi seperti itu bedanya final dan const. Ya, itu ya teman-teman ya. Semoga paham ya materi pada pertemuan kemarin. Nah, selanjutnya ini kita awali, kita akan belajar tentang string ya. Kita akan ulik lagi tentang string karena ada beberapa fitur yang ada di string yang biasa kita gunakan ya. Kita buat 02 ya. Oh ya, nanti code-nya saya coba push di GitLab ya. Nanti teman-teman bisa baca catatan-catatannya. Kita bahas tentang string ya. String. Kita buat entry point-nya. Ini. Baik, teman-teman, kita akan bahas tentang string. Apa itu string? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa string itu adalah tipe data yang digunakan untuk mengisi value-nya berupa karakter atau teks. Ya, walaupun definisi sebenarnya string itu adalah sequential dari itu ya, 16 bit kode UTF. Nanti kita ketahui kode UTF 16 bit itu apa? Ya, kode unik seperti itu ya. Nah, di string kita kemarin bisa membuatnya ya dengan cara kutip 1 atau kutip 2 ya. Ya, seperti ini. Tadi teman-teman bisa membuat variabel string dengan kutip 1 atau kutip 2. Semisal saya membuat string first name sama dengan misalnya Andrea, atau teman-teman bisa menggunakan kutip 2. Class name-nya sama dengan misalnya kutip 2 ya.
data. Nah, bedanya apa? Ya, ini tergantung selera teman-teman. Biasanya kalau kita membuat dengan kutip satu, teman-teman nggak perlu menekan kontrol atau komen di keyboardnya. Jadi langsung aja kutip satu langsung muncul ya. Kalau kita mau membuat kutip dua, teman-teman kan perlu kombinasi keyboard. Ya, jadi kalau mau cepat-cepatan ngetik ya cepat petik satu. Nah, jadi teman-teman tergantung aja. Cepat mana? Kalau cepat menggunakan petik satu ya petik satu. Kalau petik dua petik dua. Seperti ini ya. Itu cara membuat string. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau saya mau menggabungkan keyword kutip satu ini dengan kutip dua? Bagaimana? Nah, sekarang saya mau menjelaskan ke teman-teman bagaimana cara kerja kutip satu, kutip dua ini ya teman-teman ya. Jadi gini, ketika teman-teman membuat sebuah variabel, misalnya saya buat string sini dengan nama misalnya full name, itu sama dengan, saya mulai kutip satu ya teman-teman ya, kutip satu ya. Nah, lihat di sini sudah otomatis berpasangan dua, depan kutip satu pertama, kutip satu yang kedua di belakang. Di sini menandakan bahwa value string itu harus berada di dalam kutip ini. Nggak boleh teman-teman yang pembukanya ini kutip satu ditutup dengan kutip dua, nggak bisa, error ya. Jadi kalau teman-teman membuat string dengan awal kutip satu, maka harus ditutup dengan kutip satu. Seperti itu konsepnya. Sehingga kalau teman-teman mau menambahkan kutip satu di tengah, misal saya membuat full name, namanya adalah misal Tom Raider, lalu teman-teman menambahkan kutip satu di sini. Nah, ini error. Kenapa? Karena kutip satu kedua ditemukan di tengah-tengah. Nah, sedangkan yang ini nomor 3 nggak punya kutip satu. Loh, ini pembukanya mana kok sudah ditutup? Nah, kalau teman-teman tambah lagi di sini, nah nggak error. Seperti itu. Jadi, fungsi dari berpasangannya sebuah kutip seperti itu. Jadi, dibuka dengan kutip satu dan juga harus ditutup dengan kutip satu. Ya, jadi teman-teman hati-hati itu. Kalau teman-teman mengawalnya dengan kutip dua, maka penutupnya juga kutip dua. Ketika kutip ini berpasangan, maka sudah dianggap satu string ya. Sehingga kalau teman-teman buat kutip sini dua gini, ini ada dua string. Pertama string Tom, yang kedua string Rider. Dan ini enggak error ya. Ini enggak error. Kalau teman-teman running, ini juga enggak akan error karena nanti ada namanya concat ya, menggabungkan string. Kalau saya running, data 02 ya. Lihat, error ya, Tom Rider tereksekusi dengan bagus. Ya itu ya yang perlu teman-teman pegang ketika membuat tipe data string atau maaf variabel string. Nah, ketika mengawali dengan kutip satu, teman-teman harus menutupnya dengan kutip satu juga. Sehingga kalau kita di sini menyisipkan kutip dua, misalnya S, ya ini nggak akan error, ya nggak akan error, karena kita membukanya dengan kutip satu dan ternyata kutip satu bentuknya ada di akhir. Jadi ini dianggap satu string, ini satu string semua ini, bukan ya. Jadi kalau kita running di sini, ya teman-teman ya masuk ya, jadi satu string. Itu ya, jadi hati-hati teman-teman, sehingga kalau ada pertanyaan kemarin, misal kita mau buat tulisan Jumat yang ada petiknya gini, ya Jumat, seperti ini, lihat, dia butuh kutip satu, maka teman-teman harus membuatnya, ya, kalau dia butuh kutip satu, maka pembukanya dengan kutip satu, supaya bisa digunakan. Nah, kita menggunakan kutip dua saja, yaitu Jum petik satu at. Seperti ini. Jadi kalau kita print Friday, tidak error ya, seperti ini ya. Di penggunaan kutip satu, kutip dua, walaupun nanti ada materi namanya karakter backslash ya, nanti saya sampaikan nanti di sini. Yang penting teman-teman tahu dulu bagaimana cara kerja kutip satu, kutip dua ketika mengeksekusi stringnya ya. Semoga paham ya. Nah, sekarang dari sini teman-teman harusnya sudah mengerti ya, ketika kapan menggunakan kutip satu, kapan kutip dua. Oke, selanjutnya kita akan pelajari tentang menggabungkan string. Oke,
Contoh di atas saya membuat sebuah variabel first name, yang kedua last name. Bagaimana cara menggabungkan kedua string di atas? Teman-teman bisa yang pertama menggunakan keyword plus ya. Plus. Jadi seperti ini, tinggal aja print first name ditambah last name. Boleh, sudah tergabung otomatis. Kalau saya run, ya ini ya, muncul ya, Andrea Hirata. Tapi ini nggak ada spasinya ya. Kalau mau nambah spasi ya di plus lagi aja. Plus tambah tengahnya sini. Maka otomatis akan terspasi. Nah, ini ya. Ini cara pertama menggabungkan string. Lalu kedua, teman-teman bisa langsung ya. Jadi kalau saya seperti ini, print first name, spasi last name, gini ya. Nah, ini akan error ya. Tapi kalau kita gabungkan dengan satu string seperti ini, tadi yang saya contohkan di awal, seperti ini kan error dulu, saya komen. Seperti ini boleh ya, ini juga converting, misalnya string name dari Andrea. Seperti ini, pertama adalah Andrea, yang kedua sini spasi dengan Hirata. Ini boleh, enggak akan error. Jadi kalau saya komen, saya running yang bagian name, ya enggak akan error ya. Jadi teman-teman menggabungkan string dengan cara seperti ini juga tidak masalah. Terserah teman-teman mau pakai cara yang mana. Mau pakai plus atau mau pakai yang langsung digabung seperti ini, string. Nah, sekarang yang ketiga, ngomongnya kedua ya, atau ketiga ya, sebenarnya anaknya ini yang masuk kedua ya. Ketiga ya, kita bisa menggunakan namanya string interpolation. Nah, apa itu string interpolation? Yuk coba saya tunjukkan catatannya biar teman-teman bisa sambil baca. Oke ya, string interpolation. Mana ini? Nah ini. Ini ya string interpolation. Apa itu string interpolation? Sebenarnya string interpolation adalah sebuah fitur yang mana kita bisa menyisipkan suatu expression ya, expression itu berupa variabel contohnya ke dalam string. Ya, jadi kita mau menyisipkan variabel ke dalam string. Kalau kita lihat, coba perhatikan di sini di kode yang sebelumnya, yang nomor 1 ini kan variabelnya terpisah dengan stringnya. Artinya butuh penghubung antara string dengan variabel first name dan last name-nya, yaitu berupa keyword plus. Nah, dengan string interpolation kita bisa menyisipkannya tanpa menggunakan keyword plus tersebut. Di mana cara menyisipkannya kita bisa menggunakan dolar, ya kurung kurawal atau bracket, silakan, lalu bisa masukkan ekspresinya apa. Atau kalau ekspresinya sederhana ya tanpa di chaining itu metode memanggil metode ya seperti itu. Jadi di misal string friday dot uppercase dot lowercase, nah itu namanya chaining. Nah, kita bisa langsung tanpa kurung kurawal ya. Seperti ini ya contohnya ya. Kita langsung seperti ini. Nah, kalau kita dilihat di kode, kita bisa langsung seperti ini. Coba ya kita first name ya. Kalau saya print, kita berarti dia string ya. Ingat, dia berada di dalam string. Berarti kita buat string dulu. Nah, kita isi misal author ya, penulis dari author of Laskar Pelangi ya. Laskar Pelangi. Nah, sebentar ya. Misal kita panggil dolar. Ingat, di sini kita tidak membutuhkan metode apapun atau metode signing, kita panggil aja first name langsung bisa. Spasi dolar last name. Nah, kalau kita print, kita jalankan, lihat sudah tersambung. Ini kita komen-komen aja ya supaya atau kita pisah di sini.
running lagi. Nah, lihat muncul ya, author Laskar Pelangi Andrea Hirata. Iya, Andrea Hirata. Jadi langsung bisa tergabung. Inilah kelebihan dari string interpolation. Kita sudah tidak butuh lagi keyword plus plus. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya suatu variabel atau expression mau dimasukkan ke dalam sebuah string, mau digabungkan dengan string, misalnya teman-teman bisa menggunakan string interpolation. Ya, kenapa saya tadi menuliskan cara awal? Karena memang pada dasarnya tidak semua bahasa pemrograman punya fitur string interpolation. Ya, jadi teman-teman berpikirnya, oh berarti ada dua metode yang bisa digunakan. Kalau nggak punya string interpolation, berarti ada keyword plus. Kalau plus semua bahasa pasti bisa. Ya, seperti ini. Terkait menggabungkan string, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau membuat suatu kalimat dan memasukkan suatu expression atau variabel ke dalamnya, teman-teman tinggal menggunakan dollar. Tadi saya menggunakan menyebutkan kata-kata misalnya memanggil sebuah metode ya atau designing. Misal last name saya mau membesarkan nih contoh aja ya. Andrea. Misal saya panggil dengan berarti kan ada metode namanya to uppercase. Ini error ya. Gak kebaca ini. Ini apa ini? Karena yang dibaca adalah cuma ininya. Setelah dia dipisah ya sudah, ini hanya sebuah string biasa. Ya, kalau kita running ya dia kebaca sebuah string. Nah, ketika teman-teman memanggil suatu metode atau mencainingnya nanti ya teman-teman tinggal gunakan kurung kurawal bungkus ya. Nah, ketika begini maka teman-teman ketika memanggilnya saya clear. Oh, maaf, di sini clear. Saya clear. Nah, lihat maka akan lihat huruf Andrea ketika di uppercase akan besar semua. Jadi ketika teman-teman mau menggunakan metode atau mungkin memanggil properti dari tipe datanya di dalam sebuah string menggunakan string interpolation, teman-teman harus membungkusnya dengan kurung kurawal. Seperti itu ya. Dan nanti teman-teman terkait metode-metode apa saja seperti itu uppercase ya, to lowercase, nanti saya bahas di grup aja ya. Saya sharing setiap harinya nanti metode-metode yang biasa digunakan di dalam tipe data. Kemarin saya sudah nge-share tentang metode yang ada di list ya. Nanti yang di string saya juga share di sana. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi join ke Pugi ya. Nanti biar teman-teman bisa dapat update metode-metodenya. Oke, itu terkait string interpolation. Sekarang selanjutnya kita bahas tentang backslash. Apa itu backslash? Ya, backslash. Nah, yuk kita lihat di materinya. Ya, apa itu backslash? Nah, karakter backslash di string itu digunakan untuk menekankan bahwa karakter setelah backslash itu dianggap sebuah string atau karakter. Contoh, lihat, dolar. Dolar itu kalau kita lihat di kode kita, ya, ini kan sebuah metode untuk memasukkan expression. Nah, gimana kalau kita masukkan $2 di sini? Ya error ya. Karena dolar itu sebuah keyword untuk memasukkan extension atau operator. Nah, ketika kita ingin membuat dolar ini menjadi sebuah string, maka kita membutuhkan karakter backslash. Ya, backslash. Nah, seperti ini. Ingat tadi di catatan sudah saya sebutkan ya. Di catatannya sudah saya sebutkan, ingat. Kak Ditek itu karakter setelahnya ini ya, karakter setelahnya. Jadi naruhnya backslash jangan jangan setelah karakternya tapi sebelum karakternya. Yuk coba kita buat misal ya seperti ini. Print kita buat string ya. Harga buku misalnya $100. Ini error ya. Kita lihatnya ini maunya dia karakter ya. Bukan untuk memasukkan expression ya. Maka kita kasih backslash depannya. Nah,
Seperti ini ya teman-teman ya. Ingat ya, jangan taruh belakangnya ya. Yang dibaca setelahnya. Setelah backslash maka dianggapnya string. Seperti ini teman-teman. Jadi menaruh backslash bukan di belakang expressionnya, tapi di depannya. Ya. Kalau kita running, loh ini mohon maaf, ini di sini ya kita running, maka muncul ya harga buku $100. Nah, seperti itu ya. $100. Jadi ini bukan dianggap lagi expression, tapi dianggapnya adalah sebuah string. Nah, selain dolar, teman-teman bisa menggunakan untuk memasukkan petik 1, petik 2, boleh ya. Misal print, ini Jumat, tapi kan error ya kalau gini ya. Nah, kan error ini ya tadi ya awal, karena kutip 1 ini pasangannya sama di sini. Dan ini yang terakhir tidak ada pasangannya, maka error ya. Nah, gimana kalau yang tengah ini saya mau menjadi sebuah string? Maka tinggal tambahin backslash depannya. Nah, seperti ini ya. Jadi kutip 1 bukan lagi sebuah keyword untuk membuat string, dia akan menjadi sebuah string sendiri. Jadi kalau kita running, ini atas-atas ini kayaknya banyak print-printnya, kita komen-komen aja ya. Kita komen-komen. Kita klik. Running. Nah, lihat ya, tetap muncul Jumat ya, bisa ya. Jadi inilah kehebatan dari backslash ya. Jadi mengubah suatu expression menjadi sebuah string, dan naruhnya jangan lupa ditaruh sebelum karakternya ya. Kalau setelah karakternya error nanti. Nah, ini backslash. Nah, di sini backslash juga bisa menciptakan beberapa itu ya, keyword tertentu ya, seperti hanya ini saya menggunakan n ya, backslash n ini. Ini otomatis akan membuat spasi enter. Mohon maaf, spasi ya, enter. Seperti ini. Kalau n berarti di enter. Ya misalnya n, ini artinya di enter. Gini ya. Nah, n di enter. Artinya kalau saya membuat print, nanti dia akan di bawahnya. T itu tab dan seterusnya. Nanti kita bahas itu di bugi ya. Hal-hal seperti itu. Yang penting teman-teman paham kalau misal ada sebuah expression yang diberikan backslash, maka dia akan menjadi string ya, dan dia berada di sebelumnya. Itu backslash. Nah, selanjutnya bagaimana dengan string interpolate, multi string ya, multi-line ya, multi-line string kok multiple kan kali itu ya, multi-line string. Nah, daripada menggunakan seperti ini ya, contoh ya, saya sebuah ya, biar teman-teman tahu fungsi dari backslash dari n, saya string long text ya, seperti ini string baris pertama slash n, lalu ini string baris kedua, dua saja ya, jangan banyak-banyak. Nah, ini kalau save, kemudian saya print long text-nya ya, saya print, maka teman-teman akan menemukan bahwa long text ini lihat, dia ke enter. Ini string baris pertama, ini baris kedua, ini kalau saya besarkan ya, dia muncul ya ke teks. Nah, jadi dia ke enter menggunakan backslash n. Nah, di Dart itu ada keyword sendiri untuk membuat multi line ya, tanpa menggunakan backslash n ya, teman-teman. Nah, ini ya, ini saya duplikat, saya pindah sini. Oh, mohon maaf, ini ya, long text misalnya multi line, saya komentar saja. Nah, teman-teman tinggal mengawalinya. Nah, ini saya cut ya. Nah, itu dengan mengawalinya menggunakan kutip 1 boleh, kutip 2 sama saja sebanyak 3 kali. Nah, 3. Ini pembukanya, berarti kita buat lagi 3 sebagai penutupnya. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita enter sini,
Nah, kita akan membuatnya sebagai multiline. Kita hapus saja, kita nggak butuh N, kita taruh spasi di sini. Nah, kita misalnya ini, kita tag. Nah, iya, ini akan menjadi multiline, teman-teman. Jadi kalau ada keyword string, yaitu kutip 1 atau kutip 2 sebanyak 3, 1, 2, 3, di bentuknya juga ada, maka dia akan menjadi multiline. Kalau kita print, uang tag multiline, kita print, nah lihat, dia menjadi itu ya, multiline ya. Nah, ini multiline. Tapi lihat, ini ada karakter yang spasinya ini. Gimana supaya ini kehapus? Ya, tinggal nanti ada metode namanya trim. Teman-teman bisa menggunakan metode namanya trim. Ya, tinggal di trim saja. Teman-teman nanti bisa saya clear supaya nggak kewancet ya. Santai aja ya teman-teman ya. Nah, lihat karakternya hilang. Sekarang di sininya yang hilang. Nah, nanti kita bisa trim juga di karakter seperti ini. Yang penting teman-teman paham dulu kalau membuat long multiline itu teman-teman bisa dengan cara menggunakan kutip 1 atau kutip 2 sebanyak 3 kali. Boleh ya, kutip 2 juga nggak apa-apa ya. Nah, ini berarti kalau pembukanya kutip 2, berarti kita tutup dengan kutip 2. Nah, seperti ini. Ya, enggak error ya, bisa dijalankan. Iya, jadi teman-teman ya, paham ya? Jadi materi string ini ya, terkait metode-metode seperti trim, to uppercase, nanti kita bahas ya, tapi biar cukup waktunya, kita fokus ke konsepnya string. Kalau metode-metode ini kan nanti kita bisa masukkan di dalam Fugi everyday ya, jadi akan saya bahas di hariannya Fugi aja. Nanti kalau memang perlu dibahas di meeting, kalau waktunya sisa, kita bahas itu ya, rutin di setiap hari Rabu. Itu dari materi string. Ya mungkin teman ada pertanyaan, saya jawab 2 atau 3 pertanyaan ya. Mungkin ada yang tanya dari teman-teman. Saya scroll atas ya. Oke, ini ada yang bertanya, Pak, izin bertanya. Robianto ya. String first name Andrea dengan var name lebih baik mana? Ini kondisinya kita sudah tahu. Oh ya. Kalau teman-teman sudah tahu value-nya, maka gunakan tipe data langsung ya, teman-teman ya. Misalnya ini ya. Sudah tahu ini yang ini saya bawa kasih var ya. var. Jadi gini, bagus mana? Bagus yang atas ya. Konsepnya kemarin di variabel ya, kita ketika membuat variabel itu menyimpan datanya di memori. Ya, ketika kita menyimpan datanya di memori, memori sudah tahu, oh kalau kita mau nyimpan string. Yang pertama ya, kalau cara pakai atas ya, dia sudah tahu, lebih cepat. Ketika kita mau membaca datanya juga lebih cepat, sudah jelas. Yang kita baca tipenya string. Nah, kalau var, ya, ini kan memori harus konversi dulu ya, sebelum masuk ke memori ya, disimpan dulu sama decodernya ya, atau encodernya itu ya, depannya. Masuk ke decoder dulu, simpenin, dicek. Loh, tipe datanya apa ini, last name? Oh, tipe ya ternyata value-nya itu string. Maka ya udah kita label string. Jadi ini masih baca dulu di memorinya. Jadi lebih cepat mana? Ya, walaupun berbedanya tidak kelihatan, tapi ya lebih cepat di sini string ini. Ya, tadi sudah jelas. Saya mau pinjam memori, tempat memori dengan tipenya string. Kalau ini kan var. Apalagi kalau teman-teman deklarasi seperti ini ya, di isinya nanti, misalnya last name seperti ini ya, pakai seperti ini, dideklarasikan dulu pakai var. Ini mau disimpan pakai apa ini? Nah, seperti itu. Maka memori akan baca dulu. Itu ya, teman-teman ya. Jadi hati-hati. Lebih cepat mana? Seperti ini ya. Ini gunakan var kalau teman-teman nggak yakin mau apa. Seperti itu. Itu ya untuk jawaban Mas Robina ya, semoga paham ya. Apakah menggunakan tipe data file termasuk dalam kelompok integer double? Oke, pertanyaan teman-teman sebelumnya berarti di rangkuman ini ya. Oke, teman-teman sebenarnya gini, final sama quotes sama var itu sama. Jadi teman-teman nggak perlu menuliskan secara spesifik tipe datanya. Lihat di sini, const p.
otomatis P sudah bisa membaca double count. Teman-teman kalau mau memperjelas dengan tulisan double, ya nggak masalah, tidak akan error. Tapi kenapa diperjelas? Toh ini kan tidak diubah value-nya. Ya, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sudah disimpan sekali ya sudah. Maupun dipakai berkali-kali, dia akan merujuk ke alamat memori yang sama. Jadi jelas. Nah, kalau final, teman-teman boleh ya, boleh mengasih ini. Misalnya dia, karena dia integer, saya kasih integer ya. Nah, ini boleh. Artinya apa? Nanti teman-teman ketika mengisi value-nya itu belakangan, ketika misalnya ini cocok ketika membuat objek ya dari kelas, karena saya belum menyinggung materi objek sama kelas, saya belum contohkan itu. Nah, sini ini teman-teman nanti mengisinya misalnya pas dibuat objeknya. Ya, teman-teman harusnya memberi nama tipe datanya. Ketika orang lain membaca, oh, circle ini nantinya mau diisi integer. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi keyword counts, final sama var sama, dia membaca dari value-nya. Itu ya, teman-teman itu ya. Dari pertanyaan dari Mbak Evlaf, apa Mbak ini apa Mas ini ya? Itu ya Mas ya? Semoga paham. Bagaimana supaya VS Code bisa digunakan untuk Flutter ya? Untuk Flutter nanti materinya Mas Jenny sama Mas Bari ya. Setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat ya. Silakan tanya di sana, tak apa-apa. Oh, untuk ya nanti bisa tanya. Sana ya. Untuk materi terkait Flutter. Word dibagi apa enggak, Pak? Ya, tunggu final ya. Nanti saya bagi kok, tunggu final. Jangan dibagi aja. Sudah cukup ya. Itu untuk pertanyaan-pertanyaan terkait string, berarti tidak ada yang tanya ya, sudah paham semuanya. Oke, kita lanjutkan ke operator sekarang. Kita buat ini saya pakai itu ya extension file ya, jadi biar nggak perlu buka-buka sana. 03 operator. Oke. Ya, kita belajar pertama operator. Ya, operator itu apa? Ya, seperti operasi untuk kita melakukan dua buah operan ya yang kita operasikan. Yang pertama satu ada operator aritmetika. Aritmetika. Ya, kita lihat tabelnya saja. Saya rasa materi operator ini beberapa teman sudah paham. Sudah saya buatkan ya, aritmetika. Beberapa operator aritmatika ini ya. Ada pertama penjumlahan yaitu di plus ya. Kelihatan teman-teman. Nah, ini ya. Silakan di plus berarti penjumlahan ditambah ya. Lalu ada pengurangan atau sebagai expression. Lalu ada perkalian, ada pembagian ya. Lalu ada, nah ini mungkin ada sedikit bingung teman-teman dua ini. Saya kasih tahu penjelasannya. Lalu yang terakhir ada modulo. Oke, sekarang kita coba ya. Isi ya, kita buat sebuah variabel integer misal number 1 sama dengan misal 10, integer number 2 itu sama dengan misalnya 3 ya. Ya teman-teman, karena kita tidak akan ubah ininya, kita akan nggak ubah value, kita kasih aja final ya. Kan nggak mau ubah value-nya. Yuk, pertama kita jumlah ya, print. Berarti number 1 ditambah number 2. Ini aja ya, tadi penjumlahan ya. Saya clear. Saya garam 03. Ya, 13 ya. Betul ya, 13. Ditambah ya, isi ya. Kalau pengurangan ya tinggal dikurangi gitu ya. Ya dikurangi. Kalau mau menjadikan dia awalnya positif jadi minus, ya tinggal kita kasih tanda minus depannya, number 1 misalnya, maka dia akan menjadi minus. Kalau mau perkalian, tinggal kita kali ya. Kita copy aja dari atasnya ini ya, kita copy. Ini kita ganti ininya, dan kali, bintang ya kali ya, jangan X ya. Kali, kalau kita mau bagi, kita bisa menggunakan tanda slash.
Nah, ini bagi. Kalau kita running, ini ya, muncul ya. 13 dikurangi 7 jadi minus ya, pakai tanda minus expression, lalu dikali, jadi dikali 10 kali 3 dan pembagian. Nah, ingat kalau kita menggunakan tanda slash saja tanpa depannya tilde ya, tilde itu tanpa depannya seperti ini, maka hasilnya ini return-nya double ya. Double teman-teman. Jadi teman-teman kalau menggunakan tanda ini hasil dari pembagiannya berupa bilangan double. Lihat dia ngasih tahu double. Nah, tapi kalau teman-teman misal menggunakan ditambahi tilde, tilde itu karakter atasnya backtick sama backtick itu. Nah, ini depannya, maka dia return-nya integer ya. Integer. Dan ini dibulatkan ke bawah. Integer yang dibulatkan ke bawah. Jadi kalau saya clear, lihat dulu sebelumnya ini kan 3.3 ya, 3,3 ya. Saya clear. Saya running, lihat dia dibulatkan ke bawah. Misal saya ganti 9 ya, harusnya kan 4,5 ya, 9 bagi 2, 4,5 kan depannya itu kan bisa didalikan ke atas ya. Nah, kalau kita running juga dia akan dibulatkan ke bawah. Ya, 4. Jadi ini dibulatkan ke bawah. Tilde ya, nah, keywordnya dikasih tambah tilde seperti ini. Dan hasilnya integer. Lalu cocok untuk apa ini, Mas? Biasanya teman-teman kalau teman-teman membuat aplikasi Flutter, teman-teman mau membuat bintang, star rating. Nah, itu kan teman-teman mau melooping star ya. Nah, tinggal teman-teman looping aja pakai nanti pengecekannya menggunakan keyword ini. Nanti teman-teman saya kasih tahu kode-kodenya ya pas kita bahas Flutter ya. Jadi membuat tanpa package ya, kalau sudah ada package-nya itu tinggal pakai aja itu star rating ya, bar itu. Nah, tanpa package tinggal di looping aja widget bintangnya sebanyak berapa kali supaya hasilnya nggak koma dan nggak perlu menambahkan metode untuk child atau floor untuk membulatkan. Teman-teman cukup menggunakan operator tilde slash ini ya. Dan teman-teman ya, jadi sangat berfungsi ini. Selama ini teman-teman mungkin nggak pernah menggunakan ini ya, tapi ketika teman-teman butuh operasi pembagian yang hasilnya bulat, tidak perlu koma, maka teman-teman cukup menggunakan operator ini. Ya. Lalu terakhir itu ada kemarin modulo ya, modulo itu sisa bagi. Number one, modulo misalnya number two. Nah, cara kerja sisa bagi teman-teman mungkin yang belum tahu, ingat sisa bagi itu artinya teman-teman membagi ya, tapi hasil baginya itu nggak boleh koma. Contoh 9 dibagi 2 kalau kita hitung secara matematika itu 4,5. Nggak boleh. Lihat sekarang, dilihat. Angka depannya berapa? Komanya dibuang dulu. Nah, angka depannya 4. Baik. Oh, berarti dipakai 4 ya. Berarti number one modulo number itu 4. Nah, sekarang kan sisanya yang dicari nih. Berarti ini kan number itu 2. 2 kali 4 itu 8. Sisanya berapa? Ya 9 kurangi sisanya. Mohon maaf, 9 kurangi 8, sisanya 1. Berarti di sini sama dengan 9 ya dikurangi dengan 8. Sehingga kalau teman-teman lihat, ingat, dia kan ketemunya 8 ya. Berarti kerja dari modulo itu ada fungsi dari tildenya. Jadi tidak koma ya. Sehingga jawabannya sama dengan 1 ya. Kalau kita print sisa bagi itu ketemunya 1 ya. Jadi teman-teman ya. Jadi nggak boleh ada koma di operasi modulo dalamnya. Jadi dikalikan dengan bilangan bulat, sisanya berapa, itu menjadi sisa baginya. Contoh kalau misalnya 13 dibagi 2 atau misal ya 13 ya bagi 3 aja, bagi 3 saya kasih misal 19 atau mungkin 13 enggak apa-apa. Nah, lihat. 3 kali berapa yang mendekati 13 tapi nggak boleh koma. Dan tidak boleh melebihi 13 angkanya. Oh, 3 kali 4. Oh, baik. 4 tadi 12. Sehingga sisa baginya adalah sisanya, yaitu 13 dikurangi hasil kalinya, yaitu 12. Jadi ketemunya 1.
Seperti itu ya, teman-teman ya. Tadi hasilnya menjadi 13 dikurangi 12. Itu operator ya. Nah, inilah bisa begini operator-operator standar ya, teman-teman harus paham nih. Supaya ketika teman-teman membuat aplikasi Flutter, mungkin teman-teman mau ada aplikasi kasir, menghitung. Ya, teman-teman tidak bingung lagi dengan mau menggunakan operator mana. Dan ini boleh dikombin ya teman-teman ya, misal print number one ditambah number two dikali number one dibagi number two, boleh ya, sama sekali tidak masalah. Yang penting kaidahnya jangan lupa kali dan bagi didahulukan, baru penjumlahan dan pengurangan seperti matematika biasanya. Dan teman-teman kalau misal mau ditambah dulu tinggal dikurung lagi aja, dikurung. Maka operator kurung ini akan mengerjakan dahulu, dikurung dulu, dikerjakan, ditambah dulu, baru dikali, baru dibagi. Itu ya teman-teman ya, terkait operator aritmatika. Lalu yang kedua, operator perbandingan. Nah, operator perbandingan ini adalah operator yang hasil value-nya adalah boolean. Ini perlu dicatat sama teman-teman, bahwa operator perbandingan itu memiliki hasil value boolean. Ya, jadi kita bisa membandingkan tipe data number dan string saja ya, yang mana nanti return value-nya itu selalu boolean. Kalau enggak true, ya false. Dan ini operator perbandingan biasanya digunakan untuk percabangan. Ya, jadi ketika ada pemilihan percabangan, teman-teman butuhnya operator boolean. Nanti kita bahas di if else ya, di percabangan. Jadi di dalam kurungnya if else ya, kalau teman-teman misalnya ingin tahu sekilas, if seperti ini ya. Nah, error dan blue ya. Di dalam kurungnya sini itu harus boolean. Nggak boleh di dalam kurung sini itu returnnya integer, nggak bisa, ini error ini. Harus boolean. Kalau nggak true ya false di dalam kurung ini. Nah, gimana menghasilkan nilai boolean selain menuliskan dengan true atau false? Ya, salah satunya dengan menggunakan namanya operator logika tadi. Ya, jadi operator logika yaitu operator yang akan menghasilkan nilai boolean ya, operator logika. Hasilnya selalu boolean, hasilnya selalu boolean. Nah, sekarang operator logika banyak ya. Kita pakai sini aja ya. Nanti kita coba tulis string ya. Misal print number one itu lebih besar dari number two. Oke, kita ubah. Misalnya kurang dari. Nah, ini misalnya kita ganti jadi sama dengan dua ya, ini saya pakai itu ya, font apa ligator nggak salah ya, lupa saya fontnya namanya ya. Jadi sama dengannya 2 kali ya ini ya. Tidak mendukung sama dengan 3 kali ya, beda sama JavaScript ya. Jadi cuma sama dengannya 2 kali. Lalu kurang dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan. Teman-teman kalau yang bingung ini simbolnya apa Pak di keyboard? Nggak ada, yaitu gabungan dari ini ya. Gabungan dari ini saya kasih komentar, gabungan dari operator ini ditambah dengan simbol yang sama dengan seperti ini. Juga sama ya. Ini artinya operator lebih dari ditambah sama dengan. Kalau yang atas ini berarti operator sama dengannya 2 kali. Itu ya. Nah, ini hasilnya kalau kita running, kita lihat ini. Kita running, nah lihat. True, false, false, true, true. Cuma boolean, nggak ada nih hasil angka. Lihat kalau kita cek, apakah number one itu 13 lebih besar daripada number two itu 3, lebih besar kan 13? Oh, benar, true. Ya. Selebihnya kalau false tidak sama dengan false. Nah, ini string, kalau maaf ini integer, kalau string gimana? Ya sama ya. Bisa kita bahas string. Dengan string misal x1 misalnya hello, kita copy jadi text2 misalnya hello. Nah, kita bisa menggunakan sama dengan ya,
Ini perbandingan string ya. Bisa print teks ya tadi ya. Teks 1 sama dengan teks 2. Nah, ini kalau kita menggunakan operator selain sama dengan, nggak bisa ya. Error ya. Jadi yang bisa di string hanya operator sama dengan 2. Ini kita lihat ya, hanya 2. Hello sama ya. Harusnya dia punya true ya. Nah, true ya. Tapi kalau kita ganti, kita coba buat print sebagai pemisahnya supaya teman-teman kelihatan. Tapi ini ya, true ya, karena sama. Kalau kita ganti hurufnya kecil saja, ganti H besar, langsung beda ya. False. Oke ya, itu perbandingan. Jadi operator perbandingan mengembalikan logika. Selalu boolean, tak double ya, return-nya. Cocok untuk ya digunakan di percabangan. Percabangan. Ya, seperti itu operator logika ya namanya. Lalu ada operator penugasan. Ya, ini ya. Jadi misalnya kita mau menambah suatu variabel dengan value tertentu. Seperti ini contohnya. Ya, kita mau A ditambah 10. Nah, sebenarnya ada ini. Teman-teman harus tahu dulu kenapa kok kita menggunakan operator penugasan. Kenapa kita enggak membuat variabel aja. Jadi A tambah B. Oke, seperti ini. Ini kan 10 sama semua nih. Kita kenapa enggak buat variabel aja yang sifatnya konstan. Misal di sini kita buat const number 3 misal sama dengan 4 gini. Karena ini kita mau saya jumlah, saya hapus ya finalnya ya. Saya mau ubah value-nya. Nah, kenapa kita enggak seperti ini? Berarti ini operator penugasan ya. Operator penugasan. Apa kita enggak langsung seperti ini ya. Jadi number 1 ditambah number 3 seperti ini ya. Kenapa kita ya nggak membuat variabel const saja, Pak? Kenapa langsung harus apa dibuat ditambahkan langsung walaupun itu nilainya sama. Nah gini teman-teman, kalau membuat variabel artinya teman-teman memesan data ya, memesan tempat di memori. Artinya kalau teman-teman menjumlahkan dengan menggunakan dua variabel seperti ini, artinya teman-teman membutuhkan dua memori. Ya, walaupun penjumlahnya ini bersifat konstan, emang butuh dua memori. Nah, walaupun ini sebenarnya cuma tinggal ditambah 10 aja ini, seperti ini ya, 10. Nah, kan maunya kayak gini. Ya. Jadi saya mau ini seperti ini aja. Ya, kenapa harus saya buat pesan dua memori? Ya, pesan satu aja, number 1. Tinggal kita isi, ya seperti ini ya. Nah, ini kalau kita tadi kan bisa seperti ini ya. Di tabelnya kita bisa menyingkatnya dengan seperti ini ya. Plus sama dengan berapa ini? Nah, jadi seperti ini. Kita tinggal plus sama dengan 10 seperti ini. Artinya apa? Number 1 ini memorinya tetap di number 1, tapi kita mau nambah dia dengan angka 10. Jadi nggak perlu buat konstan. Walaupun kita pakai konstan enggak masalah ya. Seperti ini ya. Bisa saja juga ya, nggak masalah. Cuma kalau dia memang dijumlahkan pasti angkanya nggak berubah daripada memesan dua memori, ini nggak usah dipakai konstan, langsung aja ditulis langsung. Nah, itu ya penugasan. Selain plus ini bisa yang lain-lain ya. Lain-lain itu sesuai dengan matematikanya. Ada kali, ada kurang, ada bagi. Ya, ini nggak bisa dibagi ya, double. Nah, ini harus diganti ya integer ya. Ini kan tipenya integer, number 1 ya. Nanti kita ganti. Ini tipenya ini adalah integer, sedangkan itunya tuh
Lihat gini, kenapa kok error, saya kasih tahu teman-teman. Lihat, ini kan number one itu kan integer, dibagi keywordnya cuma slash saja, artinya kan returnnya double. Number one tadi di awal kita sudah pesen dia alamat memorinya integer nih, tapi kok kita mau isi dengan hasil baginya double, error ya. Maka kalau mau seperti itu kita tinggal nambahkan tilde-nya aja seperti ini ya. Jadi alamat memorinya nggak berubah ya. Kalau kita menggunakan seperti ini, alamat memorinya berubah ya. Kalau kita mau pesan memori, kalau mau supaya ini nggak error gimana Pak? Ya kita buat aja variabel baru result, kita simpen hasil ini, kita copy ini, kita cut, kita pindah ke sini ya, seperti ini ya. Kita singkat di sini ya. Nah, mohon maaf ya, seperti ini. Nah gini ya, artinya kita mau menyimpan ya, sudah simpan aja di tempat yang baru. Ini nggak error ya, nggak error. Tapi kan ini kita butuh dua alamat memori, result sama number one. Eman kalau kita berbicara dengan memori, gunakan sedikit dulu memori ya, supaya apa, kapasitasnya nggak berkurang banyak ya. Artinya nanti akan muncul namanya memory leaks ya, memorinya dipakai terus, akhirnya leaks malah menyebabkan error. Berpikirlah seefisien mungkin menggunakan memori. Sudah, ini kita nggak usah pakai ini ya, langsung aja. Karena ini memorinya tadi awalnya dipinjam integer ya, berarti kita pakai keyword yang pembuktian integer. Yang ini modulo bisa. Itu ya terkait operator penugasan. Oke, dari sini teman-teman paham ya. Sekarang ada operator increment decrement ya. Teman-teman tinggal dipraktikkan aja. Kalau increment artinya variabel tersebut ditambah satu. Kalau decrement ini minusnya ada dua ya, satu, dua gitu ya. Itu dikurangi satu. Teman-teman nggak usah bingung pas sama post ya. Ya, artinya ditaruh pre decrement sama post decrement, nggak usah bingung itu kalau kalian belajar algoritma nanti baru dibahas detail, karena saya cuma fokus menggunakannya. Artinya teman-teman kalau menggunakan plus itu ditambahnya satu, daripada teman-teman membuat seperti ini misalnya number one plus satu gini, lebih singkat teman-teman menuliskannya dengan plus ya. Ya ini sama seperti kalau saya tuliskan hasilnya itu sama seperti number one plus sama dengan satu. Panjang nih ya. Kalau panjang itu kemungkinan banyak salahnya ya kalau ngoding banyak-banyak. Jadi seefisien mungkin ngoding juga ya. Tinggal di plus saja. Kalau mau kurang satu Pak, ya tinggal di minus saja. Ini yang kurang ya. Tinggal di minus. Ini dan increment serta decrement. Yes, ini operator ya, terkait operator penugasan. Oke, mungkin cukup ya. Ada pertanyaan? Kita cek dulu pertanyaan-pertanyaan di member. Oke. Ya, Mas. Iya, siaran ulang aja Mas di YouTube. Ya, silakan boleh. Apakah pertanyaan nih, apakah integer 1 itu sama dengan boolean true, integer 0 itu sama dengan boolean false? Oh, kalau teman-teman ngecek ya kemarin sebenarnya itu ada di materi konversi tipe data ya. Kalau kita punya bilangan 1 misalnya seperti ini ya, teman-teman ya, kita coba buat sebuah integer ya, apakah itu integer misalnya 1 itu sama dengan 1 gini ya, dan ini apakah sama dengan true gini ya, apakah dengan sama, biar tulisannya bagus ini aja 1, lalu sini misalnya kita buat true, benar, seperti ini ya. Ya, ini enggak sama ya Mas ya, enggak sama. Jadi cuma representasinya kalau memang true itu 1, kalau false itu 0. Nah, jadi itu representasi yang digunakan di materi elektronika digital. Enggak sama ya, kalau kita mau membandingkan ini enggak bisa ya, diubah ya.
Jadi teman-teman kalau mau membuat one di dat ini menjadi true, teman-teman bisa butuh namanya extension method ya. Tapi secara sama nggak boleh ya, ini nggak bisa sama ya. Cuma supaya mengenalnya sebenarnya kan materi true false itu kan kalau dibelajar di teknik elektro itu ada namanya gerbang logika. Dianalogikan kalau satu itu true, kalau nol itu false. Seperti itu ya algoritmanya. Gitu ya. Jadi tidak serta-merta satu itu true enggak ya. Jadi enggak didak ya. Ini kita bahasnya didak. Seperti itu ya Mas Anggaika ya. Jadi enggak sama ya. Cuma representasinya boleh sama supaya mengenal. Nanti kalau Mas Eka mungkin Mas Anggaika ya belajar gerbang logika memahaminya true false enak menggunakan satu dan nol. Gitu. Mohon izin bertanya Pak, perbedaan deklarasi. Oh, iya ditanyakan ternyata. Ya, seperti ini. Walaupun sebenarnya saya enggak itu ya, tak terus nyoba sendiri. Jadi gini, perbedaan dari ini ya, ini saya buat aja file baru biar enggak panjang banyak. Nomor 4 tuh pertanyaan pertemuan kedua. Apa bedanya misalnya saya punya seperti ini, saya punya suatu integer bilangan misalnya number one bisa sama dengan 13. Nah, apa bedanya dengan saya number one saya plus dulu dengan saya plus number one? Apa bedanya seperti ini? Teman-teman kalau cek ya, gini. Apa bedanya ini? Yuk kita awali dari yang ini dulu ya. Saya pindah ke atas ya ini supaya kita tahu sini. Yang atas ini artinya apa? Ketika teman-teman menuliskan plus di sini itu sudah berarti otomatis ditambahkan. Jadi 13 ditambah 1. Jadi kalau teman-teman akses ini printnya ya, saya print plus number one. Ini saya komen ya. Bisa seperti catatan itu dia. Lihat, dia ditambah dulu baru dicetak. 13 berarti tampilnya 14 ya harusnya ya. Ini berarti maaf dataran 04 ya. Ya, 14 ya. Lihat, dia sudah ditambahkan. Jadi plus sidatnya tambah dulu baru kamu runtime. Ya, jalankan perintahnya. Tambah dulu. Nah, jadi kalau saya print dengan tanpa ini, saya copy, saya tanpa plus-plusnya, ya, hasilnya sama. Ya, sama-sama 14. Ya, jadi sudah bisa ditambah dulu baru dipakai. Ya, bisa dipakai. Nah, kalau yang ini, ketika kita mengasih ini, saya print, ini seperti ini, saya copy aja, saya pindah ke bawah. Ketika proses ini di plus ini dijalankan printnya dulu. Ya, jadi ini diisinya setelah perintah-perintah yang lain. Sehingga lihat ini kan awalnya ini 14 ya, returnnya 14 ya teman-teman ya, 14. Berarti lihat karena ini di print dulu, berarti yang ini hanya 14 ya. Setelah itu setelah di print ya kan sudah ditambah nih. Berarti 15 ya, ketika kita mengakses ini sudah 15. Nah, ini kalau saya kasih pembatas supaya bisa tahu bedanya. Ya, saya running. Ya, lihat ya. Loh kok 15? Oh, ini ada plusnya di sini ya. Nah, ini saya hapus. Nah, ya, benar ya. Jadi tambah dulu baru cetak. Jadi sudah ada langsung kelihatan hasilnya sama. Kalau ini cetak dulu baru kamu tambah. Nah, sehingga hasilnya penambahannya diakses setelahnya. Seperti itu ya, bedanya ya, Mas ya. Mas apa tadi nanya Mas Danang ya? Semoga paham ya. Oh, minta file pembelajarannya
nunggu komplit Mas ya, nunggu komplit. Nanti saya lengkapi dulu biar enak belajarnya. Fungsi-fungsi, nah ini sebenarnya fungsi-fungsi seperti apa perlu dihafalin? Tidak perlu ya. Teman-teman tidak perlu menghafalkan fungsi-fungsi seperti itu. Itu ada di dokumentasinya. Teman-teman tinggal baca. Yang teman-teman perlu pahami bahwa teman-teman bisa membuat string dulu. Itu paham dulu ya. Lalu di tipe data string, teman-teman itu nanti bisa mengakses properti dan metodenya. Apa itu properti sama metodenya? Yaitu adalah bagian dari kelas string itu sendiri. Nah, kenapa enggak saya contohkan sekarang? Karena kita belum belajar metode sama properti dari kelas, nanti bingung. Ya, seperti itu. Karena harapan saya tidak, teman-teman belajar dari dasar dulu, baru nanti teman-teman, oh gitu ya. Contohnya seperti ini, saya kasih contoh ya. Misal saya punya sebuah string, misal saya name, saya isi dengan variabel misalnya Joko. Nah, ini ya. Tidak, kalau saya ya ini string ini punya namanya properti untuk ngecek length, panjang. Ya, panjang dari stringnya itu berapa? Hitung 1, 2, 3, 4. Berarti harusnya hasilnya 4. Ya, kalau kita klik, kita jalankan, ya 4 ya hasilnya ya. Panjangnya 4. Length itu untuk menghitung panjang karakter. 4. Spasi dihitung ya teman-teman ya. Teman-teman kalau ngasih spasi 1 sini, berarti panjangnya jadi 5 ya. 5 ya panjangnya ya. Hati-hati ketika memberikan spasi. Jadi dihitung karakter spasi itu. Nah, lalu teman-teman mungkin, oke saya mau dia jadi besar semua. Ya, name titik itu mau diapakan? Itu uppercase. Apa-apa bisa. Jadi metode-metode ini nggak perlu dihafalkan. Itu ya. Metode-metode ini tinggal teman-teman gunakan. Nah, nanti sebenarnya saya bahas ini ketika nanti kita belajar object oriented. Nanti saya bahas, saya sisipkan di situ. Saya tambahi, saya sharing di Fugi hariannya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oh ya, tadi sudah ya. Octavia ya, sudah paham ya. Sudah paham terkait plus plus I sama I plus plus. Oh ya, nanti di-share ya grup komunitasnya ya. Terus nul nanti kita bahas minggu depan ya, teman-teman ya. Nggak keluar suaranya. Benar kan suaranya nggak keluar, teman-teman? Aman, Pak, aman. Oh ya, ya, ya. Ya, seperti itu ya, keluar aman ya. Oke, aman ya semua teman-teman ya. Jadi saya jelaskan dengan semudah mungkin. Kalau teman-teman misal kurang jelas, teman-teman bisa tanya ya terkait seperti tadi ya. Kalau plus plus di depan itu ditambah dulu, baru dieksekusi print-nya. Kalau yang ini eksekusi print-nya dulu, tambahnya nanti. Tapi ketika kita sudah mengakses variabelnya, sudah hasil penjumlahannya. Makanya ini sangat cocok untuk looping. Ya, looping itu kan kita ngeprint dulu tanpa ditambah. Ya, kalau teman-teman nanti belajar looping, teman-teman pasti akan seperti ini, tahu keyword ini ya. Teman-teman nge print dulu, misalnya integer i sama dengan 0, dikurang dari misal 10, i plus plus. Ya, seperti ini. Teman-teman, ini error karena tak taruh di luar main ya. Teman-teman tahu dulu seperti ini. Nah, ini di plus plus kenapa? Karena apa? Teman-teman mau menyetak i ke 0 dulu. Kalau teman-teman plus plus di depan, kan berarti yang dicetak sudah 1. Ditambah dulu baru dijalankan. Ya kan? Kalau plusnya di belakang, ya jalankan dulu kode di bawah ini baru di plus plus. Makanya for ini sebelum belajar for, kalau teman-teman belajar algoritma while itu plus plusnya ada di belakangnya, taruh sini ya. Plus plusnya di bawah sini mestian, baru di i plus plus. Baru di sini dari dijalankan dulu kodenya baru di i plus plus. Inilah konsep awal perulangan sebelum teman-teman belajar for. Ya, karena kita kadang bosan lompat aja, ya udah ambil for-nya aja yang sering digunakan. Harusnya belajar while, tahu dual, baru tahu for. Nanti kalau sudah tahu dual for, nah dual itu kan dijalankan dulu baru ditambah ya. Nah teman-teman enak berarti oh ya bisa plus di depan atau belakang untuk pemilihannya. Itu ya teman-teman ya, paham ya? Kalau enggak sampaikan ya kalau belum paham ya.
Ya, jadi untuk mirip Java. Mirip Java ya. Java itu kan course-nya object oriented. Jadi teman-teman kalau belajar Java, insya Allah tidak bingung memahami dengan dat. Makanya yang dibawa jangan sintaknya Java, tapi konsepnya Java. Ya, seperti itu. Ya, itu ya teman-teman ya. Berarti Erlang itu pembelajaran properties ya Mas ya. Nah, biar teman-teman tahu dulu, teman-teman tahu tentang properties dan metode, nanti kita cek bahwa ternyata string ini ya, teman-teman kalau cek saya kasih tahu ya, string atau integer ya kita string ya. Ya, dia adalah sebuah kelas sebenarnya. Nah, artinya apa? Kelas itu punya properti. Propertinya banyak. Mulai dari tadi length dan seterusnya ya. Ini ada properti code unik dan sebagainya. Nah, biar saya penjelasannya enak, nanti kita tahu dulu tentang apa itu kelas, apa itu objek, apa itu properti, apa itu method. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman nanti enak masuknya. Gitu ya, teman-teman ya. Tapi kalau